263. Mungkin tidak sekarang. Aku rasa tidak mungkin aku bicara dengannya sekarang. Kekasihnya mau datang dan dia juga masih kesal padaku. Lagian kami juga sudah sampai di apartemen. Aida menyadari kalau suasana sekarang tidak terlalu baik untuknya bicara. Apalagi melihat Reiko yang juga tidak menegurnya ketika sudah menutup telepon. Itulah kenapa Aida memilih tetap diam. Apalagi melihat mobil Reiko yang sudah masuk ke gerbang apartemen, tetap tidak membuat Reiko ingin mengatakan satu kata pun padanya. Bukankah lebih baik Aida diam dulu daripada dia menyulut dan membuat suasana jadi semakin buruk untuk dirinya sendiri? Bagaimana jika Reiko emosi? Sedangkan sekarang dia mungkin sedang memikirkan kekasihnya, bukan? Sabar saja dulu, mungkin besok pagi aku bisa bicara dengannya. Lagi pula sekarang Reiko masih diam. Bahkan setelah mobil mereka diparkir di basement, pria itu juga tetap diam. Aida bahkan harus buru-buru keluar dari mobil dan mengejar langkah kaki Reiko supaya dia tidak tertinggal. Reiko tidak menunggunya dan tidak juga menggandeng tangannya seperti tadi dia saat keluar dari apartemen itu. Pria itu terlihat seperti puncak gunung Jayawijaya yang diselimuti oleh es. Dingin, membuat seseorang yang suka kehangatan seperti hangatnya pantai di pesisir enggan untuk datang menyapanya. Tapi apakah benar pilihan Aida kalau dia tidak perlu menyapa Reiko sekarang? Tapi tidak mungkin juga aku bicara dengannya kalau di lift ini ada orang lain. Aida tak berani cari masalah. Dia tidak mengenal siapa yang ada di lift itu. Dan sekarang memang mereka bukan hanya berdua. Itulah kenapa Aida yang masih bolak-balik hatinya untuk bicara atau tidak. Aida tambah ragu dan memilih untuk tetap diam. Tapi mungkin sekarang aku bisa bicara dengannya karena kami sudah ada di depan apartemen. Tunggu masuk dulu mungkin. Reiko sudah membuka pintu apartemen, tapi dia tidak menunggu Aida untuk masuk dan sudah melemparkan pintu begitu saja, sehingga tangan Aida sendiri yang harus menahannya kalau dia mau ikut masuk. Mungkin tidak sekarang. Aida kembali mengurungkan niatnya dan memilih membiarkan matanya menatap Reiko yang langsung menuju tangga ke lantai atas. Sudah jelas kan kalau dia tidak ingin bicara dengan Aida sekarang. Gadis itu pun paham dan dia tidak memaksa. Air minum sama cemilan untuk persiapan kalau dirinya haus dan lapar supaya tidak perlu keluar dari kamar. Aida membawa satu kotak biskuit dan satu pitcher air. Menurutnya ini juga sudah cukup karena dirinya juga sudah kenyang, bukan tadi sudah makan di tempat keluarga Prayoga. Berbekal itu Aida masuk ke dalam kamarnya. Namun sayangnya ada telepon masuk yang membuat Aida sedikit bersemangat setelah Reiko mengabaikannya tadi. Assalamualaikum ibu. Wanita di ujung sana adalah wanita favoritnya. Makanya Aida tak sabar untuk mendengar suara yang sudah dirindukannya itu. 2 hari juga ibunya tidak menelponnya karena menginap di tempat Waluyo. Dan ini membuat dirinya merasa rindu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaanmu? Apa ibu mengganggumu menelpon jam segini? Tidak sama sekali kok bu. Mas Riko juga belum pulang. Ini aku juga di kamar sendirian lagi tidur-tiduran sambil makan kue. Sambil menelepon, Aida kepengen ngemil juga. Makanya dia langsung membuka biskuitnya. Tentu saja sambil sedikit memaki dirinya sendiri yang sudah pandai berbohong itu. Aida jadi berguling di tempat tidur yang memang empuk sekali. Ini juga dirutuki oleh Aida. Kenapa dia yang sudah berbohong malah mendapatkan kenikmatan tempat tidur yang empuk? Reiko melakukan apa yang sudah dikatakannya pada Aida kalau akan mengganti tempat tidurnya. Tapi ini pertama kalinya untuk Aida tidur di sana karena beberapa hari kemarin dia tidur di ruang kerja Reiko. Senang rasanya Aida bisa guling-gulingan di tempat tidur itu, apalagi sambil mendengarkan semua cerita-cerita ibunya tentang pernikahan Farhan dan Mutia. Di sini Aida hanya menjadi pendengar dan dia tak sama sekali menyinggung tentang Dimas yang sudah ditemui olehnya. Wah, jadi tamunya Mas Farhan itu memang dari orang-orang terkenal ya bu? Bahkan sampai pebisnis datang, ada detektif dan dokter juga. Aida mendengarkan dan menikmati semuanya. Dan ini menjadi penghibur di saat hatinya memang sedang dalam kemelut. Iya, tapi kamu tahu ndak? Kalau yang jadi dokter itu yang namanya dokter Juna itu mirip sekali sama Pak Demo waktu muda. Ibu bayang-bayangin mukanya ya benar-benar mirip. Di dunia ini memang ada manusia yang mirip-mirip bu. Jadi ndak usah berpikir kemana-mana. Tapi setelah dia pulang, Pak Demo itu ndak banyak bicara loh. Ratna curiga,
Halah, Pak Dewaluyo palingan sedang merajuk dan sedih karena sebentar lagi anaknya menikah. Aku yakin pikirannya kala itu begitu, Bu. Tapi coba Ibu lihat, setelah pernikahan Mbak Mutia, Pak Dewaluyo pasti berisik lagi kan? Lah, iya, kamu kok bisa tahu? Namanya juga mau menikahkan anaknya, yang pasti stres, Bu. Kepikiran gimana anaknya dulu masih kecil dan sekarang sudah besar mau diambil orang. Pak Dewaluyo juga sama seperti Ibu. Dulu juga waktu Ibu mau menikahkanku juga begitu kan? Aida memang sangat pintar sekali membuat seseorang tidak terlalu memikirkan masalahnya berlebihan. Dan dia memang selalu bisa menenangkan hati orang-orang terdekatnya, sama seperti yang dia lakukan pada Ratna sekarang, yang memang menelponnya khusus untuk membicarakan tentang tamu Farhan, yaitu Dokter Juna. Iya, kamu benar. Berarti ini memang tidak ada hubungannya apa-apa sama Dokter Juna itu ya? Soalnya Ibu jadi kepikiran. Ya ndak lah, Bu. Pak Dewaluyo itu lulusan S3 di Mesir. Dia itu orang terpelajar dan mengerti agama. Tidak mungkin dia punya seseorang dan nyeleweng dari istrinya Bude Marni. Ibu ini kok aneh-aneh saja sih pikirannya. Pak Dewaluyo juga nggak mungkin punya anak di luar nikah. Aku percaya banget kok, Bu. Kalau wanita baik-baik akan bersama pria baik-baik. Wanita bejina dengan laki-laki bejina. Kalau anaknya sudah bicara begini, Ratna pun tak bicara apapun lagi. Dia sudah mesem-mesem dan merasa lega hatinya. Ya sudahlah kalau begitu. Makasih ya, kamu udah bantuin Ibu jadi gak berpikir kemana-mana lagi. Iya Ibu, tapi boleh gak kalau aku tanya sesuatu sama Ibu? Sebenarnya aku penasaran ini loh, Bu. Aida sebenarnya tidak berniat untuk menanyakan ini sekarang. Tapi rasa penasarannya membuat dirinya ingin tahu lebih. Kamu mau tanya apa? Gini Bu, masalah kakek, kalau boleh tahu, dulu tuh kakek punya resep mie godok dari mana ya, Bu? Aida masih ingat betul kalau ayahnya mengatakan resep mie godok itu didapatkan dari kakeknya. Tapi apakah kakeknya mendapatkan itu dari warisan keluarga atau dari seseorang? Ini mengusik hati Aida, dan diam-diam dia memang menyimpan pertanyaan ini. Oh, ya Ibu ndak tahu. Tapi waktu Ibu baru menikah dengan ayahmu, nenek buyutmu juga suka membuat mie godok seperti itu. Nenek buyut adalah nenek dari Laksono. Saat Aida lahir, memang dia sudah meninggal dan dia adalah ibu dari kakeknya Aida. Di sini Aida paham sesuatu dan tersenyum simpul. Kalau Nagasari yang suka kita bikin itu loh, Bu, apa itu juga resep dari nenek buyut? Aida ini memang seorang yang tidak terlalu banyak bicara, tapi memang otaknya berpikir jauh. Rasa curiganya memang sangat besar. Memang dari cara berpikirnya ini, Aida memang cocok sekali masuk ke fakultas hukum. Kok tiba-tiba nanya? Jelas saja ibunya penasaran. Tak ada angin dan tak ada hujan, kenapa putrinya menanyakan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak pernah memikirkan ini. Oh enggak Bu, aku cuma kangen sama masakan-masakan di rumah. Dan tiba-tiba aja aku jadi keingetan sama mie godok dan kue kesukaan kakek Nagasari. Bahkan sebelum meninggal, makanan itu yang terus ingin dimakan sama kakek 3 hari terakhir, bukan? I love you.